Selamat datang di podcast Ngopi Santai, tempat kita berbincang tentang segala hal seputar kopi dan budaya ngopi di Indonesia. Saya adalah Puspita akan menemani kalian selama beberapa waktu ke depan. Nah, hari ini kita akan membahas tentang rekomendasi coffee shop yang ada di Yogyakarta, atau sering kita sebut juga Jogja. Kota yang terkenal dengan budayanya yang kaya dan suasananya yang ramah, ini ternyata juga memiliki banyak coffee shop keren yang wajib kita kunjungi. Yuk kita mulai. Sebelumnya sebelum kita masuk lebih dalam, saya ingin menyapa para pendengar setia kita. Mungkin kita bisa nyapa sama-sama ya. Apa kabar kalian hari ini? Hai. Kayak di sini saya bersama dengan Mas Teguh dan juga Mas Rahman. Kita di sini bakal bincang-bincang nih terkait coffee shop yang ada di Jogja berdasarkan pengalaman-pengalaman dari narasumber kita. Semoga penonton semua selalu dalam keadaan baik dan sehat. Jangan lupa siapkan secangkir kopi favorit kalian, karena kita akan berbincang panjang lebar tentang coffee shop di Jogja. Nah, ngomong-ngomong soal Jogja, siapa sih yang nggak kenal kota ini? Mulai dari Malioboro, keraton, hingga gudeg yang khas, semuanya ada di sini. Tapi hari ini kita nggak akan bahas tentang itu, melainkan tentang coffee shop yang ada di Jogja. Nah, mungkin tanpa panjang lebar nih, mungkin kita langsung aja nih masuk ke topik, yaitu coffee shop nih yang ngetrend di Jogja atau rekomendasi coffee shop yang ada di Jogja. Boleh dari Mas Ardian atau dari Mas Teguh atau Mas Rahman sendiri, boleh nih diceritain coffee shop apa sih yang wajib dikunjungi, kemudian cocok untuk apa, terus experience para Mas Teguh dan Mas Rahman untuk coffee shopnya sendiri. Ya, Mulai lu mau dari mulai duluan? dari Oke. Mas Rahman dulu. Jadi gini ya, kalau di Jogja tuh ada beberapa yang coffee shop tuh direkomendasikan mulai dari Nugas yang jual view-nya atau memang yang Oke. tempat yang vibes memang buat nongkrongnya gitu ya kan. Oke. Nah, untuk yang misalnya nih orang yang baru pertama kali datang ke Jogja tuh pasti kan identik sama Tugu. Oke. Ya, Tugu, benar banget. Tiknol dan lain-lain kan. Nah, di Tugu sendiri tuh ada coffee shop namanya Kebon Dalem. Nah, Oke. Kebon Dalam tuh ya dia tuh coffee shop tingkat 3 gitu, kayak ya nggak terlalu gede-gede banget, cuma dia tuh ngejual view-nya itu ya Tugu Jogja gitu. Oh, Sama berseberangan di depannya itu ya ada namanya Oman, Oman Coffee Oman Tugu. Coffee. Nah, itu tuh memang lumayan rekomendasi sih. Cuman kalau masalah di Kebon Dalam itu dia agak overpriced ya, karena ya sesuai lah yang dijual itu Oke. tempatnya, bukan memang kopinya atau makanannya. Karena buat wisatawan-wisatawan tuh memang bagus gitu tempatnya, apalagi buat ya ngopi-ngopi Oke. cantik sambil ngeliat sunset kota Jogja ya kan. Ya, Buat asik. ngisi-ngisi feed Instagram ya Iya, kan. bener. Karena memang kayak ya oke aja tempatnya gitu. Oke. Mungkin dari Mas Teguh sendiri Eh, Pesan rekomendasi. dari saya sendiri untuk rekomendasi kopi itu ada yang pertama ada Sahabat Kopi. Nah, Sahabat Kopi ini terletak di Sidoarjo, tepatnya di Cenchat. Nah, jadi untuk coffee shop ini dia berkonsep tentang alam. Jadi vibes-nya itu ngopi sore, lihat sunset sambil ngelihat sungai. Oke, Oh, jadi Jadi untuk child, untuk kayak tempat nongkrong, kayak tempat cerita itu pas banget sih. kayak vibes anak senja gitu ya. oke, berarti kalau masalah tempat ngopi sore-sore kayak gitu, gue juga punya rekomendasi yang bagus Oke. nih. Apa Itu tuh? namanya gak jauh dari Malioboro. Misal nih dari Malioboro, Sarkem, lampu merah itu ambil kiri. Oke. Ambil kiri terus nanti di situ tuh buka aja deh di Google Maps ada namanya Hours Coffee. Nah, coffee and tea dia dia tuh nyediain teh sama kopi. Nah, kalau misalnya kalian pengen nyobain ke sana, wajib nyobain namanya kopi susu Authentic. Itu lumayan rekomendasi, sama ada namanya Cappadocia. Jadi dia tuh kayak memang signaturnya dari Hours Coffee ini, yang Oke. dimana isinya tuh menunya tuh kan ada ini jadi espresso single shot ya, tapi nggak double shot. Espresso single shot, terus ada leci, ada nata de coconya, sama kayak dikasih air kelapa gitu deh. Lumayan unik rasanya, tapi ada rasa pahit-pahit dari espressonya juga oke, dari leci sama nata de coconya juga oke. Nah, kalau mau view sunset, kita bisa putar balik lagi ke arah Jembatan Kewek.
sebenarnya nggak kopi sih, cuman ada juga kopinya di situ, kayak apa namanya, angkringan gitu, namanya angkringan Pak Tommy. Di situ ada kopi josnya, kopi arangnya oke juga sih, cuma kebetulan saya pribadi belum pernah nyoba sih. Lumayan oke juga kalau di situ kayaknya. Oke, kan tadi kita udah bahas dari segi suasana tempatnya ya kan. Iya. Mungkin dari price list harga nih, dari yang rekomendasi harganya low budget sampai yang high. Oh, coba bisa Oke, dari dari Mas. Mas Teguh dulu, Ya, ada boleh. yang rekomendasi nggak kira-kira? Jadi gini, untuk coffee shop di Jogja ini untuk segi price-nya standar lah ya. Iya. Mungkin di antara 15.000 sampai dengan 30.000. Nah, Iya. jadi untuk seperti di Sabar Coffee itu yang terkenal dengan kopi sangarnya itu mulai dari harga 18.000. 100.000. Hmm. Kemudian untuk coffee shop lainnya misalkan kita ambil kopi tiam. Nah, kopi tiam ini terkenal sama kopi saringnya. Iya. Itu mulai dari harga 18.000 sampai dengan 20.000. Mm-mm. Mungkin Mas Rahmannya. Oke, dari Mas Rahmat. Dari sekian banyak yang gua kunjungi ya, lumayan banyak sih, bervariasi juga, tergantung tempatnya. Karena ada juga yang coffee shop semi bar, ada juga coffee shop yang memang khusus buat nugas kayak Kopi Nuri, Koat, Bento. Itu memang coffee shop yang disediain tempat buat nugas karena banyak mahasiswa di situ buat nugas kan, Koat segala macem. Nah, kalau misalnya memang buat nongkrong tuh beda lagi. Misal kalau di Kopi Nuri deh, atau Wistara juga boleh tuh. Itu bisa nongkrong sama nugas juga. Nah, itu kisaran harganya tuh sekisar mulai dari 13.000 sampai 25-an. Kan dia ada yang medium sama large-nya. Terus juga bisa apa namanya, kayak di Bento juga kisaran harganya segitu. Terus kalau di Kopi Nuri itu 15 ke atas, mulai dari 15 ke atas. Itu udah dapat, bisa dapat apa, susu segala macam, espresso, latte yang milk base segala macam itu udah bisa dapat. Nah, terus kalau misalnya yang menengah ke atas itu kita bisa ada rekomendasi tuh kayak Fore, Fore di Jakal KM bawah, atau enggak arah Pandawa, terus Cosan, Lars, itu ya coffee shop yang memang tempatnya hype ya kalau di Jogja tuh. Karena kalau di Jogja pasti anak-anak mana sih kayak nongkrongnya, yang anak-anak hits kalau nggak di Lars, Cosan, Letra, Arah. Nah, itu lumayan oke juga sih tempatnya, ngejual tempat karena memang tempatnya instagramable banget. Sama kalau misalnya kita ke selatan dikit ada namanya Stairs. Stairs tuh itu coffee shop semi bar di Jalan Prawiro Taman. Siapa sih anak Jogja yang nggak tahu Prawiro Taman yang terkenal sama tempat minibarnya kan? Nah, cuman di sini memang non alkohol ya, yang ada pun permixologinya ya mocktail kayak gitulah mungkin. Kalau rekomendasi harganya mungkin dari sekitar 25 sampai 65 harganya. Oke, mungkin itu aja sih kayaknya yang gue tahu. Nah, kalau Mas Teguh gimana? Ada lagi nggak? Nah, untuk variasi harga kopi sendiri itu tergantung tempat sama konsepnya sendiri gitu. Iya. Nah, jadi kita anggap seperti di daerah Concat itu ada salah satu kopi terkenal juga. Nah, jadi dia untuk menyediakan konsepnya itu instagramable. Jadi itu Iya. untuk foto untuk segala macam. Jadi misalnya dari konsep seperti itu ya harganya juga udah tinggi gitu loh. Apa sih namanya emang? Apa kemarin yang kita datangi? Oh, sama. Hmm, Oh, apa namanya? aduh saya lupa juga ya. Apa namanya? The Oh, The The Brewing Brewing Room. Room. Oh, Oh, itu ya, tuh ya. The Brewing Room tuh dia ini coffee shop yang memang kayak apa ya? Interiornya oke sih karena dia ngesediain kayak koleksi-koleksi vinil dipajang gitu. Terus sama desainnya industrial juga sih kalau bisa dibilang. Memang minimalis industrial gitulah. Karena di Jogja ini banyak banget kayak apa namanya ya? Coffee shop yang desainnya apa industrial gitu, dan sama ciri khas kerikil coffee shopnya gitu, dan memang banyak banget sih kayak apa ya yang yang baru buka ini namanya nggak baru-baru banget sih, cuman namanya itu Hagia. Nah, kebetulan gue belum pernah nyoba ke sana jadi kurang tahu dalamnya kayak gimana, tapi kayaknya memang rekomendasi sih buat para skena culture di Jogja gitu.
anak-anak buat kopi ya kan, anak-anak Mas? sekian. Iya bener, anak-anak kopi. Tapi kalau gue pribadi sih lebih seneng kopi yang kopi saring, kopi susu saring. Karena gue dengan dengan kebudayaan apa namanya ya, ngopi pagi di Kalimantan, apalagi Pontianak. Pontianak tuh terkenal sama budaya ngopi paginya ditemani pisang serikaya atau enggak roti serikaya. Itu the best sih. Itu emang terkenal banget ya kalau di Pontianak. Nah, itu pagi-pagi jam berapa ya, setengah 6 gitu udah pergi ngopi, itu udah padat banget. Nah, karena gua ngerantau di Jogja, berusaha nyari tempat yang kayak gitu juga di Jogja. Ada beberapa yang memang rekomendasi enak kopi susu saringnya, kayak eh Warkop Tanjung Pura. Itu ada tuh di Jakal KM 8 apa 7 ya, itu masuk gang dekat Gardu PLN lah kalau nggak salah. Nah, itu tuh yang punya memang orang Pontianak asli. Jadi kayak dia tuh tahu, oh mahasiswa yang ngerantau-ngerantau dari Kalbar di Jogja nih kan kental sama budaya ngopinya ya, ngobrol segala macem. Nah, langsung dia buka usaha itu. Jadi kayak berasa saya pribadi yang Berasa balik ke rumah lagi. nah, berasa kayak pulang ke kamu sendiri, kayak oh akhirnya dapat ya vibes ngopi yang memang kayak di Kalbar sendiri gitu. Terus ada juga namanya Ahau. Ahau kopi khas Pontianak, itu tuh di Jalan Keledokan. Jalan Keledokan. Ya nggak terlalu apa gimana, cuma 8/10 oke sih. Oke. Recommended lah ya. Iya. Oke, tadi kan kita udah nyinggung budaya kopi di Kalimantan Barat. Oke, mungkin kita bisa bedain nih culture ngopi di Jogja antara di Kalimantan Barat sama di Jambi. Boleh bagi-bagi nggak? Bukan, Ralat. Oh, di Riau, 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 Riau. ya. Iya. Ya, gitu Ralat, lah, di dia di Riau. Riau. Iya. Gimana nih kalau antara ngopi Jogja di Kalimantan Barat sama di Riau? Perbedaannya. Masnya dulu boleh coba spill Ya. dulu. Nah, Dari jadi untuk culture budaya ngopi sebenarnya untuk di tempatku ya, itu di Kabupaten Deli Serdang, tepatnya Tembelahan. Biasanya untuk masyarakatnya itu budaya ngopinya itu pagi-pagi sekitar jam 6 sampai jam 8. Biasanya yang ngopi-ngopi gitu kayak bapak-bapak PNS, ya orang-orang pejabat lah. Ya. Jadi sama aja seperti yang kayak seperti Mas Rahman bilang tadi, kopi saring juga di sana. Nah, Iya. tapi untuk segi makanannya itu misalkan di tempat Mas Rahman itu ada roti serikaya, Ada nasi lemak, pendampingnya nasi ya. lemak. ada nasi lemak juga. Nah, di sana itu ada terkenal namanya roti canai. Oh, roti canai Mak Lima. Mak Lima biadab, bukan. bukan dong. Kayak Mak Lima biadab. Boleh, 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 boleh. Ini gimana nih cara makan roti canainya, pakai kopi apa dicelupin atau sambil atau gimana? Nah, jadi gini, misalnya di tempat saya itu ada 2 jenis roti canai. Satu roti canai asin, itu pakai kuah gulai. Kuah Jadi gulai. seperti kita makan martabak Mesir. Ya. Martabak Mesir tuh Makan berat gitu. oh yang Martabak. tipis itu, pipih, yang ya. pipih. Nah, satu Oh. lagi itu ada martabak, ada namanya roti canai manis. Itu biasanya dikasih atasnya itu dikasih apa namanya, susu kental manis, dikasih coklat segala macam. Nah, gitu. Mungkin untuk budaya culture Kalau dari ngopinya Kalimantan gimana? Kalimantan tuh gimana ya budaya ngopinya tuh? Eh Kebetulan saya tuh kan nurun dari ayah ya, suka ngopi kan. Karena dulu tuh pas SD tuh kalau misalnya lagi hari Minggu ayah nggak ke kebun segala macam Ya. tuh, dia tuh jam setengah 6 tuh udah nggak ada di rumah, ngopi habis apa gitu. Karena kan apa namanya, kalau di Pontianak tuh memang banyak kok apa warung kopi susu saring yang udah terkenal. Salah satunya itu ada Aming Kopi Pontianak atau enggak Warkop Asyang. Nah, itu memang terkenal banget kalau di Kalimantan Barat ya. Siapa sih orang Kalbar yang nggak tahu Asyang sama Aming? Sama kalau satunya lagi yang lumayan nggak terlalu terkenal tapi oke juga menunya, itu ada Warkop Sukahati. Nah, itu terkenal sama pisang serikayanya. Itu memang enak banget ya. Ya, range harganya 10.000 sampai 15.000 aja, nggak yang mahal-mahal banget karena kopi susu saring gitu kan. Nah, kebetulan karena ayah suka ngopi-ngopi, ikut-ikut kebiasaan ngopi pagi sampai ya sekarang kuliah ini. Dari SMP, SMA, kalau hari libur ngopi, sarapan nasi lemak, nasi kuning, nasi uduk, kayak gitulah. Pagi-pagi tuh biasanya orang kalau di Kalbar ya jam-jam setengah 6 tuh udah nggak ada lagi, kayak misalnya jam setengah 6 tuh warkop tuh udah penuh penuh kayak gitu kan.
yang Emang orang-orang jam harus ngopi ya. iya memang jam udah harus ngopi kayak bapak-bapak yang mau pergi kerja yang Iya. pakai baju PNS biasa biasa kadang ada juga sih yang PNS jam 8 masuk jam 8 juga pergi. Ada juga Sekalian. ada juga sekali nah kayak ngopi gitu udah ya dengan kita ngopi tuh kayak kenal orang baru ada juga yang misalnya bercengkrama Membuka bahas-bahas relasi. ya bahas-bahas apa sih yang lagi panas apa isu-isu panas di sini nih apa sih yang lagi apa yang jadi bahan perbincangan nih kayak orang-orang bahas project deal-dealan apa itu biasanya berawal dari warkop. Oh, ternyata membuka ini ya kesempatan yang banyak besar ya Iya ngopi ini. dan di sana pun kayak anak-anak mudanya kalau malam minggu warkop mana walaupun warkop kecil-kecilan ya pasti penuh entah itu mau dari coffee shop warkop kecil-kecilan warkop menengah yang tempat-tempat ngopi yang kayak biasa aja dari hype sampai ke bawah penuh semua kalau malam minggu itu tuh memang udah budayanya nongkrong gitu kalau di Kalbar. Oke, mungkin buat kalian nih berdua yang nggak bisa lepas lah dari kopi. Kira-kira Nggak itu lepas juga Tapi tapi kan pasti- akhir bulan masa ngopi juga ya kak. ngopinya di kos, Iya kalau iya bulan. boleh Oke. Aku mau nanya nih, biasanya tuh apa sih pembahasan kalian ketika kalian ngopi di coffee shop atau mungkin di kos itu yang bikin kalian betah banget tuh berlama-lama ngopi? oh berarti ini jatuhnya tuh pembahasan tongkrongan Iya, laki-laki. laki-laki banget. Nah, Apa nih Bahasan kira-kira yang bikin tongkrongan kalian laki-laki. lama banget ngobrolnya, jadi seru gitu? Jam-jam misalnya nih nongkrong dari jam 7 ya. Oke, boleh. Jam-jam 7 sampai jam-jam setengah 9 tuh bahas cewek. Berarti pembahasan per topik setiap jam ngopi itu beda-beda berarti ya? Beda-beda, Oke. ada beda. bedanya. Ada jam-jamnya. Oke, Mungkin dari yang yang pagi. yang kalau tongkrongan gue yang bahas ya paling jam-jam 7 sampai jam-jam 9 tuh bahas cewek. Oke. Dateng salaman kayak gimana ya gimana tadi oh sorry ya lama macet Bantul macet gini kan soalnya kan teman-teman gue tuh dari Bantul ada yang dari daerah kota juga tau lah macet kayak gimana oh sorry ya macet terus dia apa bahas ya Bentar, kalau bahas cewek ini kalian bahas curhat atau ngebahas tipe-tipe cewek kalian atau nge-review cewek-cewek yang pernah nge-review kalian cewek-cewek temui? iya bisa dibilang Atau maaf nih kasar banget ya jatuhnya reviewnya dari pengalaman kalian atau enggak random enggak nih? enggak jadi kayak ibaratnya ya cowok tuh kan pasti siapa sih yang nggak seneng liat cewek cantik gitu Oke, kan ya kayak sih. ya udah kayak rekomendasi ini nih ada nih yang cantik nih coba DM Berarti DM cewek gitu ada yang direkomendasiin juga ya? iya tetap ada Jadi ini kayak mak comblang gitu ya? enggak macam Iya, juga iya. itu tuh sama-sama nggak kenal cuma tahu aja Oh, orangnya terus kayak oke. ngasih nih aku kemarin nih ketemu dia cantik nih gitu Oke. terus kayak sambil nyeruput terus Oke. jam-jam keduanya main game Oke, game. habis main game barulah kayak udah berat pembahasnya ya Oke. nggak Mas Teguh benar. gimana Ini tuh berarti biasanya gimana nih? Pas jam-jam berapa nih kira-kira pembahasannya berat? Mungkin bahas politik atau ya apa? kadang Gimana nih pas jam-jam berapa nih? Jadi misalkan Coba, Mas untuk Teguh, itu saya. biasanya di antara jam 10 sampai jam 12 itu masih bahas politik biasanya, masih bahas Ini panasnya gitu. malam. Malam, Malam, oke. Jadi bahas politik, bahas tentang pemerintahan Oke. biasanya gitu. Nah, jadi setelah bahas politik itu nanti mulai dari jam 1 sampai jam 3 atau sampai jam pagi itu biasanya bahasnya tentang agama. Oke. iya Serandom Bahas- itu ya. iya Kopi. bahas tetap bahas agama kayak entah itu plesetannya gimana ujung-ujungnya bisa bahas agama kayak pengen tobat lah Wah. apalah tapi tergantung juga ya kalau nongkrongnya di coffee shop yang memang 24 jam baru kayak sampai subuh tapi kalau misalnya close order sampai jam 12 ya udah nggak ada pembahasan kayak gitu paling mentok-mentok bahasnya apa slot bahas Oh, bahas slot berarti apa nih? Pencapaiannya. ya udah kalah berapa juta gitu Wah. Oke. kebetulan saya nggak ngerti main slot ya jadi nggak tahu mungkin bisa tanya Mas Teguh Saya juga nggak tahu soalnya saya bukan pemain juga, saya nggak ngerti juga tentang Iya. kayak gitu. Nih kan kalian udah 2 tahun nih di Jogja. Jadi apa sih pengalaman kalian ngopi di Jogja atau hidden gem kopi di Jogja yang pernah kalian temuin atau kopi tempat ngopi yang berkesan banget di Jogja ini selama 2 tahun ada di Jogja? Mas Teguh ada nggak Oh, untuk Mas Teguh? sendiri biasanya yang saya jumpai itu ada di Tekosu. Tekosu itu ada di daerah Catur Tunggal. Jadi itu konsep kopinya sendiri kayak kayak kedai kopi kecil, cuman
untuk apa namanya vibes-nya, kayak kita benar-benar kayak tempat ngopi, tempat untuk nongkrong, untuk cerita, untuk bukan kayak kayak coffee shop kebanyakan yang ibaratnya kita datang ngopi, kita foto-foto, kita post ke IG. Nah, selain itu fokusnya enggak. Itu konsepnya itu kayak kita untuk cerita-cerita, juga baristanya juga itu ramah Ramah. banget. Ramah, oke. Oh. Kayak chill lah ya. Kalau nggak salah tuh saya pernah ya kayak ngeliat gitu di TikTok apa di Instagram gitu. Nah, Tekosu itu tuh dia dulu minjemin alat apa ya buat bikin kopi apa nggak tahu lah. Handpress. Hand press atau apa itu ke ini Comster. Kalau tahu Comster itu yang kopi Vespa yang dekat Tiknol yang di pinggir jalan Danure apa ya Danure. Iya, perempat apa sih kalau lagu Saidan yang sebelum belok kanan perempatan apa? Apa sih? Daerah apa ya namanya? Coba lirik lagu Saidan kayak gimana? Aduh. Enggak, itu tuh kayak ibaratnya kalau misalnya kita ke kanan itu udah Saidan, belokan Saidan. Nah, pas lampu merah itu kan lurus ke daerah ini. Gondomanan. Gondomanan. Daerah Gondomanan. Di situ ada coffee shop juga, enggak coffee shop sih, kayak ya kopi keliling, kopi kecil gitu, Vespaan. Ya cuma minusnya di situ tuh berisik karena memang pinggir jalan banget ya di trotoar. Nah, itu tuh kalau nggak salah ownernya Comster itu sama Tekosu tuh gini banget. Bestie lah ya. Iya, bisa dibilang. Jadi kayak makanya tahu gitu loh. Tapi taunya pun ya cuma dari IG atau TikTok aja gitu, kayak pernah lihat gitu. Udah pernah sana belum? Belum kebetulan. Pengen nyamperin ke sana cuma rame banget. Terlalu penuh gitu ya? Enggak selalu penuh, cuma tempatnya berisik. Berisik ya? Iya, jadi minusnya itu. Karena pinggir jalan juga kan, karena ada ramai juga. Iya, dekat lampu merah lagi. Oke, kan biasanya. Sebentar. Oke. Jadi aku ada satu lagi tempat rekomendasi kopi yang hidden gem. Nah, itu dekat sama kampus kita, dekat Kopi Skipper. Kampus Skipper itu ada di Jalan Sabo. Nah, situ ada namanya Seduwangi. Kopi Seduwangi. Jadi iya. itu tempat kopi yang konsepnya kita bisa sambil baca buku. Situ udah ada sediakan untuk buku untuk kita baca. Itu kita juga baristanya Pak D-nya itu sendiri itu kayak welcome banget. Jadi misalkan kita meminta ajarin untuk cara penyajian kopi yang bagus, yang benar kayak mana, nah kita bisa tanya ke Pak D-nya tadi. Juga kita bisa kita milih biji, kita bisa milih cara penyajiannya gimana. Jadi itu untuk selera itu kita dikembalikan ke konsumennya lagi gitu loh. Jadi kita bisa request gitu ya, Iya. kita maunya yang kayak gimana nih kopinya nih, bagus nih. Oke, aku mau nanya nih, karena kan cowok-cowok tuh kalau lagi ngopi tuh identik banget sambil rokokan nih. Kenapa tuh? Kenapa? Apa vibes kalau lagi ngopi sambil rokokan? Iya, karena balik lagi enak aja. Karena kan cowok nih rata-rata nggak mengkultuskan semuanya ya, tapi kebanyakan mayoritas cowok ngerokok kan. Dari sekian berapa persen pasti cowok tuh ngerokok. Nah, kalau udah ngerokok sambil ngopi, seruput kopi, entah itu mau yang kayak americano atau cafe latte atau apa, itu ya enak aja gitu. Paling cocok lah ya gitu ya. Iya, kopi, rokok. Itu enak. ya, Itu memang udah perpaduan yang wah gitu, udah nggak bisa dipisahin itu. Entah itu walaupun cuma ngepot ya, kayak saya cuma ngepot kadang walaupun masih disambil sama rokok yang batangan, ya tetap wajib pakai itu, kayak udah kebiasaan habitsnya ngerokok. Agak kurang sensasi yang dapat sambil biasanya kita ngerokok sambil ngopi, itu biasanya beda banget sama kita ngepot ya. Dan ngopinya pun ada jenis-jenis kopi dulu, kayak misalnya kopi susu panas nih kan, kopi susu kan bisa juga dingin. Nah, ada seninya juga cara dia ngopinya. Oke, gimana tuh seninya nih? Pertama misalnya nih praktekin ya, misalnya gelas nih aduk dulu kan, aduk terus kayak dihirup aromanya, hirup baru seruputnya pelan-pelan gitu, pelan-pelan. Jangan langsung kayak minum air putih, jangan, dia harus pelan-pelan, jadi kayak ngerasain, oh ini loh apa taste-nya kopi ini tuh kerasa banget gitu. Apalagi kopi susu saring enak, wajib cobain. Coba ya. Oke,
Wih, aku mau nanya juga nih, mungkin ke Mas Teguh nih untuk yang ini. Paling sering itu reorder kopi apa di warkop? Jadi untuk di warkop sendiri tuh biasanya aku sering mesen kopi sangar. Nah, kenapa Kopi, tuh Mas? Suka kopi itu? sangar itu aku dapat kali vibes-nya, dapat kali rasanya itu pas di ke Sabar Coffee kemarin. Jadi itu kopinya strong, Hmm, juga antara susunya itu juga nggak terlalu, biasanya dominan gitu ya. dominan juga. Mm. Jadi pas lah, pas banget. Apalagi untuk yang cocok untuk yang bagi yang kayak kaum begadang, biasanya orang-orang yang suka Wah, begadang tuh benar-benar. rekomendasi lah, recommended lah untuk kopi itu. Oke. Kalau dari Mas Rahman sendiri sering reorder kopi apa nih di warkop? Oh, kalau reorder ya sebenarnya tergantung tempatnya dulu ya. Nah, saya kan kadang kalau ngopi di tempat tuh kayak nyobain satu tempat, ya udah nyobain sekali pindah-pindah lagi kan. Oke. Jadi kalau misalnya dibilang reorder nggak bisa juga, kecuali memang ada beberapa tempat yang memang saya sering ya. Ya. Kalau inilah contoh di Warkop Tanjung Pura atau enggak Ahau, kopi Ahau atau kopi Tiam. Itu tuh saya selalu pesen kopi susu saring panas. Tapi kalau di kopi shop kayak itu tergantung juga. Terkadang kayak saya nyobain menu yang namanya aneh-aneh. Apa tuh? Yang paling aneh lah menurut Mas Rahman Ya, yang pernah kemarin Mas baru cobain? dicobain tuh Kapadokia namanya. Kapadokia. Jadi keinget yang film apa sih, Iya. Reza Rahardian Iya, tuh. bener-bener sama. Ah, Yang itu bener kan. banget. Ya, Iya, bener. It's My Dream kan. Iya. Terus keinget Kapadokia. Terus dibacakan espresso, nata de coco sama leci. Ya udah cobain gitu kan. Cobain yang menu aneh-aneh. Terus ada kadang apa ya? Oh, kalau di Cosan itu namanya Cookie Monster. Monster tadi Jadi ya. tuh kayak coffee base milk terus dikasih cookie apa yang cuma lumayan banyak juga sih cookienya. Nah, kayak nyobain itu rum regal. Tapi yang kalau misalnya paling sering, kalau misalnya bingung mau pesan apa, ya udah caramel macchiato sama butterscotch. Itu yang paling aman ya. Udah butterscotch, caramel macchiato, udah itu. Udah paling sering banget kalau pesan itu. Tapi kalau permacan, per red velvetan, aduh nggak dulu deh kayaknya. Karena ya namanya juga coffee shop ya, cuman mungkin beberapa kali adalah pernah pesen red velvet atau matcha. Walaupun kata orang ya kayak rasa rumput ya. Oke. Mungkin pertanyaan terakhir ya. Ini tanggapan Mas Teguh dan Mas Rahman nih terkait pendekar-pendekar kopi nih. Gimana nih pendapatnya buat mas-masnya? Pendekar-pendekar kopi itu maksudnya gimana tuh? Jadi gini man, Oke. pendekar kopi itu kayak dia yang bagian expertnya tentang kopi lah. Jadi dia Jadi kayak ya tahu banget rekomendasinya. gitu, biji Oke. itu beans gitu. Wah. Jadi gimana nih pendapatnya nih? Gimana ya? Sebenarnya kalau masalah pendekar-pendekar kopi itu ya memang berarti dia tuh udah kayak maniak, nggak bisa dibilang maniak juga sih. eh Apa namanya, pendekar-pendekar kopi itu kadang ada beberapa yang tahu apa ya masalah kopi, kayak dia tuh udah berkecimpung di dunia perkopian tuh udah lama banget, kayak dia udah nyobain beans ini beans itu cuman kalau saya pribadi ya, saya tuh bukan yang tipikal kopi tuh yang kayak milih beansnya harus ini, beansnya harus nih. Kalau misalnya mau beans beans begitu, mending ke filosofi kopi, karena memang tempat di situ tuh memang yang bener-bener buat ngopi, apalagi sampai dia nggak jadi film kan. Itu tuh ada di Jalan Palagan tuh, Tentara Palagan, gak jauh dari Grand Hyatt. Nah, di situ memang tempatnya yang buat ngopi-ngopi banget. Karena banyak beans di situ dan ya lumayan ya harganya 45 ke atas, yang agak overpriced juga karena memang menang branding juga sih. Kalau Mas Teguhnya sendiri gimana tanggapannya tentang Gimana pendekar Mas kopi? Pendekar kopi. pendekar kopi Ya, nih? menurutku untuk pendekar kopi ini ada baiknya juga sebenarnya. Salah satunya untuk rekomendasi kopi-kopi yang lagi hype yang ada di Jogja misalkan, yang lagi rekomendasi bagi dia ya kan. Jadi itu ilmu dia bisa di-sharekan ke lewat sosmed gitu. Tapi kalau yang pendekar-pendekar kopi yang sok tahu FOMO gitu tuh gimana tuh? Jadi ada namanya pembelajaran gitu. Iya. Jadi itu dia kemungkinan ya cara menyikapinya kurang dewasa atau gimana kan kita nggak tahu juga. Jadi itu gitu sih. Apalagi? Pertanyaan terakhir nih sebagai penutup nih. Jadi
Aku mau nanya nih, biasanya kalian tuh nyari rekomendasi tempat kopi itu di mana aja sih? Mas dulu. Saat Oke, dari Mas Teguh dulu deh. aku ada di IG-nya namanya Coffee Market. Jadi Coffee kalian Market. bisa searchnya namanya Coffee Market. Ya, di situ ada saluran juga. Jadi Heeh. tiap kali dia ngepost pasti ada juga notifikasi untuk kopi shop yang baru gitu loh. Kalau gua pribadi sih sering nontonin apa ya? Info Dahar Jogja. Info Dahar Info Jogja. Dahar Jogja sama ada tuh kayak ini deh, kayak tren-tren kayak nge-review coffee shop tuh apa ya namanya itu? Ada cewek namanya tuh dia dia selebgram Jogja, mahasiswa. Ada namanya dia, oh Kaila. Kaila itu cewek tuh. Nah, Iya. dia tuh sering nge-review coffee shop lucu-lucu gitu kayak entah itu di Jogja Utara, Selatan, Barat, Timur semua di-review sama dia kayak karena tapi dia lebih seringnya kayak nge-review coffee shop skena sih. Apalagi kayak yang kemarin tuh pas gue liat ada ini Fondage. Fondage kan brand baju, cuman dia tuh buka kayak resto gitu jual makan burger sama gak coffee shop sih, tapi tempat hype buat nongkrong juga. Dan banyak juga sih biasanya nonton kebanyakan dari TikTok. Udah itu TikTok aja. ya? Iya dari TikTok. Rekomendasinya. Oke, itu dia tadi pembahasan kita tentang rekomendasi coffee shop yang ada di Jogja. Nah, semoga informasi ini bermanfaat buat kalian semua yang ingin menjelajahi dunia perkopian di Jogja. Terima kasih udah mendengarkan Ngopi Santai. Jangan lupa follow podcast ini dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di episode berikutnya. Selamat ngopi dan salam hangat dari Jogja. Oke, bye-bye. Pamit undur. Saya Della Puspita pamit undur diri. Stay caffeinated and keep exploring. Bye-bye. Bye-bye.